Halo teman-teman. Jadi di sini aku mau bikin video random aja, dokumentasi gitu kan. Terus mau bilang ngucapin terima kasih sama permintaan maaf gitu lah pokoknya ya. Random aja sih. Jadi aku tuh mau cerita sharing-sharing gitu. Sharing-sharing sedikit. Jadi ini kondisi muka aku tuh, ini kalau di kamera tuh kayak ini ya, kayak udah kempes gitu kan, nggak bengkak, tapi ini aslinya itu ya masih kayak bengkak-bengkak dikit gitu. Nah ini udah kayak gini karena udah sering aku kasih salep gitu kan, terus sama dikompres juga. Jadi ceritanya itu sebenarnya ini aku habis kecelakaan tanggal hari Kamis tanggal 5 kayaknya ya. Tanggal 5 kemarin. Itu ceritanya itu aku itu ekstra. Habis itu aku tuh lapar sama temenku. Terus aku biasa lah ya nyari jajan gitu kan keluar sekolah. Habis itu pas kayak habis mau aku bingung kayak apa sih namanya, udah selesai beli jajan terus kita kan balik. Nah sekolahanku tuh kayak gerbangnya itu di sini, terus jalan rayanya itu di sini, jadi kayak agak jauh gitu. Jadi di sini tuh masih ada jalan kayak segini gitu kan, tuh buat ya ke sekolah gitu loh. Jadi jalan rayanya itu di sini, dan sekolahku tuh masih di sini. Nah aku yang gonceng itu kondisinya itu, aku sama Intan pakai sepedanya Intan. Jadi aku dari sini habis beli jajan gitu. Nah terus pas di sini itu katanya itu ada mobil, tapi aku itu nggak tahu, aku kok nggak kelihatan kalau di situ tuh ada mobil. Ya udah, jadi di situ kayaknya tuh aku nyerempet atau gimana, aku nggak tahu ya. Itu terus aku jatuh, pokoknya itu aku nggak sadar. Itu aku sadarnya itu pas aku jatuh udah nyosrok gitu loh, udah nyosrok paving ya, paving. Aku nyosrok gini, terus ini tanganku ini masih kaku ya tanganku, soalnya kayaknya ini efek infus deh, jadi kayaknya kaku, tapi aku nggak tahu ya. Nih ini tanganku nyosrok gini, terus sama kaki juga ada ini tuh luka-luka gitu kan, lecet. Terus ini mukaku yang ini alhamdulillahnya ini tuh nggak kena ke mata gitu kan, nggak sampai ke mata, jadi bawahnya pas mata ini. Terus sama ini terus ini udah sebenarnya ada di sini sampai sini, tapi ini nggak tahu udah ngelupas sendiri gitu kan. Nah kan itu kan posisinya kan aku yang bonceng itu, terus aku nyosrok gitu kan. Terus Intannya itu alhamdulillahnya itu nggak apa-apa, cuman katanya itu tangannya aja yang kayak kaku gitu, kaku. Terus kan aku nggak tahu ya, itu aku masih nggak sadar gitu loh. Jadi aku itu habis nyosrok gini, itu aku langsung aku langsung pegangan pipi aku gini, soalnya sini aku itu rasanya itu perih banget, pokoknya benar-benar perih banget gitu kan rasanya. Nggak tahu lah, pokoknya perih banget segini, tapi setengah doang gini. Jadi siniku itu nggak perih, nah tapi yang sini tuh perih banget rasanya itu. Terus habis itu aku itu nggak bisa ngeliat, bukannya gitu, maksudnya itu aku nggak bisa buka mata ya, aku nggak kuat buka mata, sama aku nggak bisa ngomong. Di situ aku nggak bisa ngomong, nggak bisa buka mata, jadinya aku cuman gini doang. Terus Intan itu yang aku bonceng itu langsung gini-gini, Prita bangun gitu kan. Terus aku itu ya nggak sadar, aku cuman
gini doang, aku gini terus. Habis itu langsung rame kan, itu langsung ke aku semua. Ada kecelakaan, ada kecelakaan gitu. Habis itu aku sempet dibawa ke UKS, kayaknya aku itu sadar, aku dibawa pakai tandu gitu, sadar. Terus di situ aku diajak ngobrol sama guru-guru, sama pokoknya rame banget di situ kan. Habis itu tapi aku tetap gak sadar. Itu aku sampai diteleponin sama temen aku untuk nelpon ayahku sama ibuku gitu kan, untuk datang ke sekolahan. Terus itu kejadiannya itu jam 4, kejadiannya jam 4 lebih kayaknya, ya jam 4 lebih. Terus ayahku datang, terus mobilnya itu ternyata punyanya temennya ayah aku. Jadi mobil yang aku tabrak tadi itu punyanya temennya ayah aku, ya nggak sih? Nggak tahu, pokoknya gitu. Habis itu aku diantarin, ya ampun. Aku gak penak ngono loh, kayak aku sih nabrak, tapi si mobilnya mau baik banget, tetap bertanggung jawab gitu sama aku. Aku diantarin ke puskesmas gitu kan, itu aku posisinya itu nggak sadar. Nah rasanya itu kayak mimpi, sumpah. Itu aku first time pingsan, itu rasanya ternyata itu kayak mimpi. Itu ya rasanya itu, kita itu nggak bisa ngomong tapi tetap bisa dengar. Kita itu nggak bisa ngomong, nggak bisa buka mata, tapi kita tetap bisa dengar. Terus habis itu udah sampai puskesmas, ya nggak tahu ya diapain aku. Pokoknya itu aku dijak omong terus biar sadar gitu loh, akunya itu biar sadar gitu kan. Terus tapi akunya itu nggak kuat, aku cuman bisa gini-gini sama geleng-geleng doang. Terus aku dijak omong terus. Habis itu nggak tahu ya sampai jam berapa itu. Terus orang puskesmasnya itu bilang kalau aku itu harus dirujuk ke rumah sakit. Nah maunya ibu aku itu diinfus dulu gitu loh, akunya itu diinfus dulu di puskesmasnya. Tapi orang puskesmasnya itu nggak mau. Aku itu kalau mau diinfus itu harus mau dirujuk ke rumah sakit. Nah terus sama ibu aku, ya udahlah ya, soalnya aku benar-benar lemes banget di situ posisinya. Di situ aku langsung diinfus, terus aku dirujuk ke rumah sakit. Ternyata pas di rumah sakit itu udah jam 8. Nah itu aku baru sadar teman-teman. Jadi itu aku nggak sadar itu dari jam 4 lebih sampai jam 8 malam. Nah itu aku baru sadar itu waktu aku sampai ke rumah sakitnya itu. Nah itu aku baru sadar itu jam 8 malam. Habis itu aku di sana itu belum dapat kamar. Nah itu kita masih kayak, itu aku juga first time sih, aku first time ke rumah sakit, first time diinfus juga, first time pingsan, first time kecelakaan. Terus aku nggak dapat kamar kan, terus disatuin gitu loh, masih disatuin gitu, masih banyak banget orang gitu kan di samping-samping aku. Aku baru dapat kamar itu waktu jam 1, ya jam 1 malam, kan aku datang jam 8 malam ke rumah sakitnya. Nah aku baru dapat kamar itu jam 1 malam. Terus ya udah, itu aku ditunggu sama ayah aku, terus sama saudara aku. Ibu aku itu balik ke rumah, soalnya itu nenek aku kan juga sakit gitu kan. Jadi di rumah itu nggak ada yang ngurusin gitu, jadinya ibu aku itu pulang ke rumah, jadi aku dijaga sama ayahku aja sama saudara aku. Udah gitu, terus ternyata aku didiagnosa cedera otak ringan. Tapi ya kan itu kan waktu ke rumah sakit itu aku sempet kayak di scan gitu loh guys, sini itu kayak masuk ke ruang pasien prioritas gitulah. Pokoknya aku inget-inget
lupa gitu kan ya, itu aku masuk ke ruangan prioritas gitu, langsung masuk ke situ. Di situ langsung di scan siniku, aduh, siniku itu langsung di scan, terus sama sini juga langsung di scan. Ternyata aku didiagnosa itu cedera otak ringan. Sini apa sini ya, nggak tahu lah, pokoknya area sini itu ada yang ya luka gitu. Habis itu bingung kan, di situ ya udah jadinya aku ngamar di rumah sakit. Itu sebenarnya aku kasihan banget, kayak aku rasanya tuh masih nggak percaya teman-teman. Bentar ya, azan, nanti cerita lagi. Nah, udah selesai azannya, maaf ya tadi azan. Ya udah, pokoknya aku di situ itu ngamar kan, hari Kamis malam. Terus paginya biasa gitu kan ya di rumah sakit. Aku kasihannya sama ibu aku itu, kayak harus ngurus nenek aku. Sebenarnya nenek aku itu habis dari rumah sakit juga, habis ngamar dari rumah sakit berapa minggu ya, kayaknya dua minggu apa 3 minggu gitu kan. Nenek aku habis ngamar di rumah sakit, terus pulang. Nah, sekitar 1 mingguan gitu, terus aku ganti masuk rumah sakit gitu. Aku kasihannya itu guys. Tapi nggak tahu ya, namanya musibah, mau gimana lagi gitu. Cuman aku kasihan aja gitu, harus bolak-balik ke rumah sakit. Pas Jumat siang itu ternyata luka aku tuh nggak separah itu gitu loh guys, nggak parah banget gitu. Cuman ya di sini itu sama cedera otak ringan itu. Terus waktu Jumatnya itu kayak tanya gitu kan, habis berapa gitu kan aku 1 hari itu. Ternyata itu 1 hari itu aku udah habis 3 juta ini biaya rumah sakitnya gitu kan. Terus aku kaget kan, kok semahal itu, soalnya nggak bisa pakai BPJS, jadinya tuh aku tuh pakai umum. Kalau sebenarnya bisa pakai BPJS, tapi itu harus ngurusin dulu ke kepolisian. Jadi harus ada surat polisi gitu, soalnya kan aku kecelakaan, jadinya harus ada surat polisi. Nah, itu tuh harus ngurus dulu, jadinya tuh kayak lebih lama. Terus kayak membuang-buang waktu gitu loh guys. Terus yang punya mobil tadi yang aku tabrak itu nyaranin buat gak usah kayak lapor polisi gitu, kayak kekeluargaan aja. Soalnya nanti kalau lapor polisi itu urusannya itu lebih panjang, terus nanti malah biayanya itu malah lebih banyak pengeluarannya gitu. Terus jadinya ya udah, ibu aku mutusin buat pakai umum aja, jadi nggak bisa pakai BPJS. Jadinya 1 hari full itu aku udah habis 3 juta. Terus ayah aku itu mutusin buat pulang paksa aja. Sebenarnya aku kasihan juga teman-teman, kayak ya Allah, kayak nenek aku baru aja keluar dari rumah sakit, sekarang gantian aku. Ya gitu pokoknya. Apalagi ya, aku bingung mau cerita apa. Pokoknya intinya aku habis beli jajan sama Intan. Itu posisinya itu emang hujan, terus rada gerimis gitu hujan. Nggak tahu ya, itu aku bener-bener aku nggak lihat kalau di depanku itu ada mobil. Aku nggak lihat sama sekali, bener-bener nggak kelihatan kalau di depanku itu ada mobil. Nah, menurut kesaksian Intan yang tak bonceng tadi, katanya kan gini ya, ini sekolahku, terus aku dari sini, terus kata Intan itu mobilnya itu udah parkir di kiri
kiri lapangan gitu, kayak ada lapangan besar gitu kan depan sekolahku. Nah, mobilnya itu parkir di kiri, terus aku dari sini ngeng gitu kan. Terus aku nggak tahu kenapa katanya Intan itu aku malah mepet-mepet ke sini, malah mepet-mepet ke mobilnya. Soalnya aku itu emang nggak tahu guys kalau di depanku itu ada mobil gitu loh, kayak benar-benar nggak kelihatan lah ada mobil. Jadi nih ya udah, terus kayak aku kesenggol apa gimana gitu, terus aku jatuh tadi. Ya gitu, terus aku nggak sadar. Berapa jam tadi? Jam 4 ya, jam 4 lebih. Berarti jam 5, 6, 7, 8, 4 jam aku nggak sadar. Iya nggak sih? Ya begitulah pokoknya. Udah gitu, udah sih gitu doang. Aku nggak tahu lagi mau cerita gimana. Pokoknya terus aku pulang paksa. Jumat sore ya, Jumat sore jam 5 lebih itu aku pulang dari rumah sakit. Udah aku terus dirawat jalan di rumah. Terus aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih banget, terutama buat keluarga aku, ibu, ayah itu yang benar-benar mondar-mandir kesana kemari buat ngurusin aku. Kayak udah habis jutaan terus buat nyembuhin gitu kan, terus rela meluangkan waktunya gitu buat aku. Terus kebanyakan terus ya aku ceritanya gak jelas ya. Pokoknya aku banyak-banyak terima kasih gitu kan. Aku dirawat dengan baik di rumah, benar-benar sampai baju aku tuh dicuciin sama ayahku. Di situ tuh aku lihat ayahku tuh kayak khawatir banget gitu kan. Sumpah aku baru pertama kali kayak diginiin. Mau nangis, aku gak nyangka ternyata banyak yang sayang sama aku. Bener-bener kayak ibu aku tuh bener-bener langsung kayak apa, waktunya makan, waktunya ini, terus dibantu kalau mau pipis mau apa gitu dibantu. Sampai ibu aku tuh sendirian karena waktu Kamis malam itu kan jam 1 aku baru dapat kamar. Nah ibu aku tuh dari rumah ke rumah sakit itu jam setengah 1 malam. Ya itu katanya itu ada gempa kan di sini. Tapi ibu aku itu sampai gak sadar kalau ada gempa, saking paniknya itu aku di rumah sakit. Jadinya ibu aku tuh sendirian, benar-benar sendirian itu lewat kayak sawah-sawah gitu, sepi banget. Orangnya itu berani buat apa, buat nemuin aku, ngambil keputusan gitu di rumah sakit. Nah FYI jarak rumah sakit ke rumah sakit itu kira-kira kurang lebih 5 kilo. Nah itu ibu aku sendirian malam-malam bolak-balik sendirian. Itu benar-benar perjuangan banget. Terima kasih. Terus sampai nggak sadar ada gempa, alhamdulillah aja selamat gitu ya, di jalan nggak ada apa-apa. Terus buat ayah aku juga terima kasih. Kayak kelihatan banget gitu khawatirnya sama aku. Buat saudara-saudara aku juga, itu aku pulang ke rumah itu langsung banyak yang jenguk, langsung kayak ya peduli gitu kan ke aku. Langsung ya ampun kok bisa gini-gini gitu, langsung nengokin aku semua. Terima kasih. Aku benar-benar gak nyangka, kayak sumpah aku baru pertama kali kayak gini. Ibu gak tau lah. Buat teman-teman aku juga,
buat teman-teman aku. Ya ampun, terima kasih banyak kalian mau jengukin aku. Apalagi terutama Intan itu kan yang tak bonceng gitu kan, terus yang sepedanya rusak juga, tapi dia nggak mau aku ganti spionnya gitu, ada spionnya yang pecah. Terus dia juga sama sininya itu beset-beset, terus kaku katanya tuh. Dia ikhlas gak mau aku ganti. Dia juga nengokin aku 4 kali dia kesini ke rumahku. Ya Allah, terima kasih banyak buat teman-teman aku, buat anak pramuka, anak PKS, terus teman-teman kelas 11-8, terus teman-teman bestie aku rumah itu. Terima kasih banyak, ternyata kalian peduli. Bener-bener aku gak nyangka banyak yang peduli gitu lah. Pokoknya aku kayak aku ngerasa disayang banget, gak tahu kenapa. Kayak apa ya, aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman semua yang udah beri ini beri itu, repot-repot kesini nengokin gitu kan. Terima kasih banyak. Pokoknya semuanya aku sayang kalian semuanya. Nggak tahu lagi mau ngomong apa ya. Apa ya? Ya udahlah, pokoknya kayak gitu. Terima kasih banget, terima kasih ya Allah. Aku benar-benar kayak ngerasa punya temen gitu loh sekarang. Bukannya gimana ya, tapi aku nggak tahu, ngerasa kayaknya benar-benar banyak yang peduli gitu loh sama aku. Terus oh ya, tetangga juga gitu kan, pada nengokin aku semua. Terima kasih banget. Aku seneng banget dipeduliin, gak nyangka. Udah kayak gitu aja sih. Aku juga mau cerita random aja. Pokoknya intinya itu aku mau ngucapin terima kasih aja, sama maaf aku kayak selalu ngerepotin gitu. Jadi aku nggak bisa masuk sekolah guys sekarang. Aku disuruh dokternya itu sampai tanggal 13. Iya, sekarang tanggal berapa? 11 apa 12 ya sekarang, lupa aku. Pokoknya aku disuruh istirahat sampai tanggal 13. Aku kecelakaan itu tanggal 5, hari Kamis. Kayak gitu pokoknya. Buat teman-teman online juga terima kasih. Terima kasih banget, terima kasih. Aku alay ya kayaknya kayak gini, bikin video gini. Tapi aku nggak tahu guys, aku pengen bikin video aja buat dokumentasi gitu kan. Kalau aku pernah kecelakaan, sumpah first time. Ini first time aku kecelakaan, terus first time diinfus. Ya, kok jelek. Ya gitulah pokoknya. Terima kasih buat semuanya ya. Kalian benar-benar repot-repot. Apalagi Intan, sumpah maaf Tan, ya Allah. Aku juga nggak tahu ada mobil di situ. Ternyata masih banyak yang peduli. Ya pokoknya itulah guys. Iya, aku belibet ya ngomongnya ya. Aku nggak terbiasa ngomong di kamera. Ini aku mau post di YouTube nantinya buat kenang-kenangan aja sih. Oke, terima kasih teman-teman. Aku
gak nyangka sih banyak yang sayang sama aku. Udah gitu aja, aku kaget aja. Ternyata kalian sebaik ini. Masih banyak orang baik di luar sana. Jadi kamu jangan ngerasa sendirian. Udah itu pokoknya kayak gitu. Benar-benar jangan ngerasa sendirian. Ternyata masih banyak yang sayang sama kamu. Udah gitu pokoknya. Udah, bye-bye. Terima kasih. Cerita aku belibet banget ya. Udah gitu doang lah. Bye-bye ya, bye-bye.